Coba buktikan gitu loh, jangan cuma Yesus itu sama dengan Horus dan sebagainya. Buktinya apa gitu loh, buktinya apa? Nah, terus tadi saya tanya, yang Yunaninya itu di dalam kekristenan itu yang mana sih gitu loh? Sama yang kamu bilang Yesus itu sama dengan Horus, Krishna, dan yang lain-lain itu dari mana gitu loh? Kesimpulannya dari mana? Coba jelaskan. Baik, ini adalah pertanyaan yang sangat baik dari Pendeta David. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seorang kristologi menempuh karir debat mulai dari WhatsApp hingga naik ke Zoom. Bahkan namanya semakin terkenal di dunia perdebatan. Bahkan dirinya dan namanya sekarang sudah dikenal oleh kristologi profesional seperti Ustadz Mahacam Ali, ahli bahasa Ibrani, dan Ustadz Kainama, seorang master teologi kekristenan. Kali ini debat Ustadz Zulkifli dengan Pendeta David mengupas kekristenan secara setajam silet, bahwa menurutnya ajaran Kristen telah dikontaminasi dengan ajaran pagan dan ajaran para nabi di dalam perjanjian lama yang disebut Taurat, yang masih murni sesuai dengan ajaran Yesus, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada Tuhan selain Dia. Akidah Yesus ini adalah akidah tauhid Islam, sebagaimana kami menyebutnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah itu Esa. Nah, bagaimana keseruan Ustadz Zulkifli Muhammad Abbas mengupas tuntas stigma dan dalil serta asumsi Pendeta David? Simak videonya sampai selesai agar mengerti tentang ajaran Kristen yang baik. Apakah bagus untuk diikuti atau lebih baik ditinggalkan? Pada mulanya adalah firman, ya firman ini sang firman ya. Sang firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi sang firman itu hakikatnya sama dengan Allah. Dan ditegaskan lagi, sang firman itu adalah Allah. Nah, nanti di ayat ketiganya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, Dia ini siapa? Nah, ini seharusnya kamu gampang nebaknya. Dia itu yang dimaksud adalah sang firman gitu ya kan? Sampai di sini jelas nggak nih? Dianya itu adalah sang firman. Coba deh. Dan tanpa Dia, tanpa sang firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ngerti nggak sampai di sini? Coba saya mau tanya dulu. Sang firman itu maksudnya sang pemilik firman. Sang firman itu berarti yang pemilik firman. Yesus pemilik firman? Bukan. Yesus berasal dari sang firman. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Gitu. Apakah Bapa pada mulanya adalah firman? Coba Pak David, Bapa itu apa pada mulanya adalah firman? Atau Bapa itu sang pemilik firman? Bapa itu sang pemilik firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Berarti Bapa menciptakan firman, menciptakan Yesus dengan berfirman. Itu Bapak harus pahami di situ. Meskipun ini bukan firman Tuhan ya, tapi hanya filsafat Yunani, tapi nggak apa-apa. Pada mulanya adalah firman, dan itu adalah Yesus. Sekarang Bapak, apakah pada mulanya adalah firman sang Bapa itu? Jawab. Atau hanya Yesus yang pada mulanya firman? Jelas, jadi sang firman itu memang Allah gitu loh, karena Dia itu adalah Al-Hayat dan Al-Nur. Kalian tahu lah itu ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, ini jadi maksudnya kalau orang itu menerima sang firman atau nantinya yang nuzul menjadi manusia yang namanya Yesus, orang itu menerima terang.
kalau orang menerima terang itu, kegelapan tidak menguasainya. Nah, kalau tidak menerima gimana? Ya kegelapan menguasainya, itu gampang ya. Nah, terus sekarang ayat ke-6 nih. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia, nah ini dianya ini Yohanes ya, jadi kamu itu mesti pinter kalau baca itu. Kalau yang tadi di ayat ke-3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dianya itu adalah Sang Firman. Nah, makanya kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini gampang, dianya itu D-nya pakai huruf besar, berarti ini merujuk kepada Sang Firman atau Tuhan. Tapi kalau di dalam ayat ke-7, supaya oleh dia, nah dianya ini pakai D huruf kecil, ini maksudnya Yohanes. Yohanes memberi kesaksian tentang Sang Firman itu. Supaya oleh dia, supaya oleh Yohanes nih, semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, ya, ianya itu adalah Yohanes. Ini jadi kamu mesti pintar kalau baca tuh, ya. Jadi langsung ketemu gitu loh. Jadi jangan mana Yohanes ya. Saya katakan akli mesti jalan. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes ini diutus oleh Allah untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Coba sampai di sini jelas nggak? Terang itu maksudnya adalah Sang Firman tadi ya. Jadi kalau kamu Zul udah ngerti ya Yohanes 1 ayat 1. Ini sebetulnya rujukannya gampang sekali. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman di sini tentulah yang dimaksud adalah Sang Firman, ya kan? Kan pada mulanya kan maksudnya itu belum ada ciptaan apapun. Jadi firman ini bukanlah objek. Firman ini adalah subjek, yaitu Sang Firman atau pencipta. Dan Sang Firman ini bersama-sama dengan Allah. Jadi ada dua pribadi ini, Sang Firman dan Allah ya. Mungkin kalau di dalam bahasa Yunani ini lebih jelas lah. Yesus tuh biasa disebutnya Kurios. Nah, nanti untuk Allah disebutnya Theos. Itulah Bapa gitu loh. Karena di dalam kekristenan kan beriman kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi ketiganya adalah satu. Itulah ketauhidannya orang Kristen. Ya kamu mungkin udah tahu lah ya. Terus kamu tadi mau nanya apa? Bapa Sang Firman atau bukan? Ya kan? Yesus waktu sebelum nusulnya memang disebutnya Sang Firman. Tapi bukan berarti Bapa tidak punya firman. Ngerti nggak? Bapa punya firman juga. Tapi ya, Sang Firman itu artinya nanti, itu fungsi untuk menciptakan itu ada di dalam dirinya si Putra itu, Sang Firman itu. Itulah namanya Sang Firman. Yang nanti dengan firman-Nya, langit dan bumi ini tercipta. Coba sampai di situ dulu deh. Bapak cuma berasumsi. Ya, kalau misalnya Yohanes yang Anda akui itu sebagai murid Yesus mengatakan, inilah anak domba. Berarti Bapak itu adalah domba juga. Bapak domba gitu maksudnya. Itu asumsi aja itu Pak. Itu pernyataan Yohanes, pengarang kitab Yohanes. Dan itu bukan firman Tuhan. Yang dituliskan pengarang Yohanes itu bukan firman Tuhan, tetapi perkataannya sendiri. Tapi itu adalah hak Bapak untuk mengimani atau tidak, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, supaya Bapak bisa tahu apakah Yesus yang menciptakan atau esensi lain yang menciptakan alam semesta ini. Yesus itu jelas dikatakan sesuai dengan filsafat logos. Pada mulanya adalah firman. Jadi yang dimaksud di sini adalah Yesus. Pada mulanya adalah firman. Ya toh? Nah, sekarang saya tanya sama Bapak, apakah Allah itu juga bermula dari firman atau Yesus aja yang bermula dari firman? Jawab. Kamu dari sini aja sudah salah besar, Zul ya. Makanya kamu jangan suka nafsir-nafsir. Yohanes yang dimaksud di sini ada dua.
Pertama, Yohanes yang adalah muridnya Yesus yang menulis kitab ini. Nah, terus yang mengatakan waktu dia ketemu Yesus itu, inilah anak domba Allah, itu adalah Yohanes yang lain. Itulah Yohanes Pembaptis. Nah, berarti kamu nggak ngerti, ya. Kamu ya kelasnya ya beda-beda dikit lah, masih Handi. Kamu lebih tinggi sedikit sih. Coba sampai di situ dulu deh, nanti saya dengerin lagi. Bapak terlalu banyak berasumsi. Ini kita berbicara dua pribadi. Pribadi Yesus itu pada mulanya adalah firman. Itu pribadi Yesus yang adalah manusia. Yesus manusia itu adalah pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus bermula dari firman. Ya kan? Nah, sekarang Bapak. Bapak itu apakah pada mulanya adalah firman? Coba. Supaya nanti saya bisa menjelaskan kepada Bapak, firman itu apa sih dalam bahasa Indonesia? Firman itu sama dengan Tuhan atau firman itu sama dengan perkataan? Sehingga kalau dikatakan firman itu adalah Tuhan, maka pada mulanya adalah Tuhan. Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan. Kalau firman itu sama dengan Tuhan. Tapi kalau firman itu adalah perkataan, maka jelas pada mulanya adalah perkataan. Bagaimana? Apakah Bapak mengakui bahwa Allah atau Bapa itu pada mulanya adalah firman atau pada mulanya adalah perkataan? Jawab. Ya makanya Jul, kamu kan muslim ya. Kalau yang dimaksud inilah anak domba Allah, terus kamu bilang Yesus anak domba, berarti Bapak domba. Ya itu karena kamu pikirannya ini sama kayak muslim yang lain. Sudah penuh dengan Quran gitu loh. Jadi kagak ngerti ini istilah sebetulnya nanti merujuk kepada kematiannya di atas kayu salib untuk menjadi korban yang sempurna. Coba sampai di situ dulu deh. Ini kamu juga nggak ngerti nih, saya kasih tahu ini. Dan kamu katakan Yohanes itu pengarang. Kalau pengarang itu pengarang novel, pengarang komik. Ya kamu kan, ya memang ini sifat kamu itu menghujat Zul. Makanya saya undang kamu ke sini gitu loh. Lah dulu saya pernah tanya, Quran sendiri katanya dari Jibril. Saya tanya ke kamu, Zul, di mana ayatnya yang menegaskan Quran itu dari Jibril itu di mana? Nah, kamu nggak menjawab sampai saat ini. Sekarang berani mengatakan bahwa Yohanes itu hanya pengarang. Tadi saya sudah jelaskan juga di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Saya bacain lagi ya. Aduh, makanya ini muslim kalian itu kalau nggak ngerti tolong mbok ya nanya gitu loh. Supaya masih ada kesempatan untuk tercerahkan. Jangan terus gayanya itu kayak orang yang paling ngerti. Nih, 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi Yohanes ini tidak mengarang. Dia memberi kesaksian, memberikan rekodnya mengenai firman hidup, yaitu Yesus, gurunya waktu di bumi. Dan Yohanes telah mendengar ya, karena dia kan memang bersama dengan Yesus. Yohanes telah melihat, Yohanes telah bahkan bisa meraba, karena pada waktu itu Yesus kan sebagai manusia ya kan. Jadi ini adalah saksi mata yang sangat jelas. Jadi beda gitu loh dengan apa yang kalian asumsikan gitu. Dari Jibril, mana ayatnya? Kenapa harus Jibril? Kenapa bukan Allah sendiri? Ya ini saya sekalian nih ya, panjang lebar nggak apa-apa ya. Inilah perbedaannya antara Quran dengan perjanjian baru. Makanya sering dikatakan bahwa Bible ini adalah wahyu. Kenapa wahyu? Karena saksi mata gitu loh. Jadi bukan orang mengarang terus punya fantasi, punya khayalan dia tulis ya, nanti jadi Harry Potter gitu. Ya itu karena pikiran kamu. Saya katakan ya nggak percaya dan udah itu menghujat gitu loh. Ya semoga janganlah ya. Kalau kamu ketemu saya semoga lebih pintar Zul. Ini Handi juga ikut dengar lah.
Ya sama aja Pak. Bapak juga sudah penuh dengan gospel. Ya kan? Gospel itu dari mana datangnya Pak? Bani Israel, Yudaism. Dari Yunani Pak gospel itu. Jadi Bapak ketika mengklaim Yesus itu anak domba, berarti itu sama halnya Bapak sudah memikirkan Yesus itu adalah kelak penebus dosa di atas tiang salib. Terus apa bedanya dengan Dewa Horus Pak? Apa bedanya dengan Krishna? Apa bedanya dengan Osiris? Apa bedanya dengan Epedon? Apa bedanya dengan Jupiter? Iya kan? Konsep-konsep itu semua pada jelas Pak. Mengajarkan ya bagaimana kemudian dewa datang dalam rupa manusia, mati dibunuh untuk kemudian menebus dosa manusia. Apa bedanya Pak? Makanya Bapak harus mikir dulu dengan baik. Ya. Berapa tahun sudah pengajaran Bani Israel itu konsepnya tidak ada, itu Tuhan datang dalam rupa manusia. Nanti setelah kemudian Yudaism dijajah oleh Kekaisaran Romawi yang menganut paham Yunani, paham pagan mitologi Yunani, barulah kemudian muncul dari tengah-tengah Bani Israel pengajaran yang seperti yang Bapak terangkan ini. Ya, Tuhan datang dalam rupa anak domba, dalam rupa manusia, kemudian disebut sebagai anak domba. Untuk apa? Tujuannya apa? Untuk dia bisa seperti Osiris, agar dia bisa seperti Wisnu, agar dia bisa seperti Poseidon, agar dia bisa seperti Neptun. Iya kan? Matinya disalib, dibunuh. Jadi ketika datang Yesus, datang Mitra, datang Osiris, datang Bakus, mati untuk menebus dosa manusia, itu pengajaran konsep dari mana Bapak dapatkan? Makanya aku bilang, kalau Bapak mengatakan itu karena Pak Zul kepenuhan Al-Quran, saya pun mengatakan Bapak sudah kepenuhan ajaran Trinitas Romawi dan Yunani. Sehingga menganggap orang yang datang mengajarkan kata la ilaha illallah, Bapak imani justru mengajarkan Trinitas. Makanya saya tanya sama Bapak, apakah Bapak itu pada mulanya adalah perkataan? Layaknya Yesus pada mulanya adalah perkataan. Yesus pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Yesus pada mulanya adalah perkataan Allah. Nah sekarang saya tanya, apakah Bapak pada mulanya adalah perkataan Bapak? Silakan jawab. Ya memang setiap orang yang punya keyakinan, ya dia harus penuh gitu loh. Jangan cuma separuh-separuh, itu sih tidak salah. Cuma maksud saya, karena kalian itu muslim sudah penuh dengan apa yang diajarkan Quran. Ya, contohnya gini, kalau di dalam Bible, Yesus itu adalah Tuhan. Kan tadi udah dijelasin dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Itu ada Handi muslim juga, susah sekali terimanya. Kenapa bisa begitu? Karena kalian di Quran itu memang tidak pernah menyatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus itu cuma nabi dan rasul. Tidak ada yang tersirat sedikit pun, tidak ada Yesus itu sebagai Tuhan, tuh nggak ada. Nah, sedangkan di dalam kitab Injil, bahkan seluruh perjanjian baru, Yesus itu, kalau kamu pelajari nih, itu adalah Tuhan sendiri gitu loh, yang nuzul ke bumi. Kan contohnya udah jelas itu, 3 ayat aja, itu kalau kamu baca baik-baik itu udah ngerti bahwa Sang Firman itu kan nanti menjadi manusia, ya kan? Nah, manusianya itu namanya Yesus. Begitu aja susah dipahami oleh Handi tadi, termasuk kamu. Apa kamu mungkin tahu ya Zul ya, karena kamu saya yakin lebih pintar dikit gitu loh. Tapi kamu tidak mempercayainya, itu bedanya. Tapi kamu tahu. Nah, tapi sekarang saya mau tanya nih, kalau kamu bilang itu dari Yunani, berarti kan itu sama dengan si MH tadi. Coba buktikan dari mana Yunaninya di mana gitu loh. Yang kamu tahu mengenai Horus ya. Terus ada apa lagi tadi kan? Krishna dan sebagainya. Itu apa gitu loh. Coba buktikan gitu loh, jangan cuma Yesus itu sama dengan Horus dan sebagainya. Buktinya apa gitu loh, buktinya apa? Baik, Pak David,
ajaran Kristen itu bermula dari abad pertama, iya kan? Namun ajaran menyembah kepada Allah atau Allah atau Elohim itu bermula dari sejak Nabi Adam. Paham Pak ya? Atau jangan terlalu jauh deh. Abraham itu memperkenalkan Allah kepada kaumnya, kepada anak dan keturunannya, iya kan? Dan di situ tidak mengajarkan adanya Tuhan atau esensi pencipta menjelma menjadi makhluk. Nah, pertanyaan Bapak sangat menarik. Apa hubungannya Yesus, Mitra, Osiris, Bakus, dan seterusnya? Bapak kan tahu bahwa di samping penyembah-penyembah Tuhan yang benar, itu ada penyembah-penyembah berhala, penyembah dewa. Ketika Bani Israel dijajah oleh Romawi, kala itu Romawi menganut ajaran apa, Pak? Menganut ajaran Kurs Asanta. Itu Vatikan menggambarkan Tuhan Bapa amat sangat mirip dengan Zeus, sembahan Yunani. Itu ketika mereka sedang menjajah tanah Yudea dan Galilea. Atau yang kita masih kenal sampai sekarang deh, nggak usah terlalu jauh. Brahma, Krishna, Shiva. Siapa itu? Itu adalah Trinitas. Dan mereka diakui sebagai pencipta. Oleh siapa? Oleh orang-orang India. Siapa Brahma? Brahma itu adalah Zeus dalam iman orang Yunani. Bapak. Siapa Krishna? Bapak yang datang dalam rupa anak. Lalu yang bentuk roh siapa? Shiva. Nah, apa bedanya dengan konsep yang Bapak imani saat sekarang? Jadi Krishna pada mulanya adalah Tahtita. Kemudian dia itu adalah Brahma. Dan Brahma itu bersama-sama dengan titahnya sendiri. Sehingga terciptalah Krishna. Begitupun Osiris di Mesir. Kemudian menjelma menjadi Osiris. Kemudian datang lagi sosok kedua, ketiga, yaitu dewa terakhir atau dewa bungsu, namanya Horus atau Horus. Kemudian Roma, Jupiter, Neptun, dan Pluton. Konsep inilah kemudian ketika mereka menjajah tanah Yudea dan Galilea, yang mereka tanamkan ke dalam paham-paham orang-orang yang sudah menganut agama Yudaism, menganut ajaran Tauhid. Sehingga Kristen pandai-pandaian sekarang menyebut Tuhan mereka yang tadinya Zeus, ya, yang tadinya Neptun, yang tadinya Jupiter, yang tadinya Poseidon, yang tadinya Pedos, yang tadinya Plato, berubah menjadi Elohim, berubah menjadi Adonai, berubah menjadi Emmanuel, berubah menjadi Hasem, berubah menjadi YHWH. Itu karena apa? Karena mereka adalah hasil daripada perkawinan ajaran paganisme dari penjajah dengan ajaran tauhid dari yang dijajah. Lahirlah Kristen. Apa yang bisa dibuktikan di situ? Lihat aja, Pak. Bagaimana mereka beribadah hari Minggu? Iya toh? Penyembahan Yesus ibadah hari Minggu, penyembahan Mitra nyembah hari Minggu, Osiris nyembah hari Minggu, Bakus juga menyembah hari Minggu. Lalu kemudian salib Kristen itu meniru apa? Meniru salib Mesir yang disebut Krus Asanta. Kan jelas, Pak. Orang-orang Romawi merayakan tanggal 25 Desember jauh sebelum Kristen itu sudah dilahirkan. Iya toh? Kelahiran matahari yang tak terkalahkan atau Natalis Solis Equincti dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Roma, itu sudah dianut oleh orang-orang Roma sebelum Kristen itu diproklamirkan pada abad ketiga untuk menjadi sebuah sekte atau agama. Jadi pada akhirnya para pendeta pagan Romawi itulah yang kelak menjadi pendeta Vatikan, menetapkan kemudian tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Dan itulah Dewa Zeus, Pak. Jadi Yesus terlahir dalam lingkungan Yahudi. Bahasa yang digunakan, Yesus yang saya maksud ini adalah Nabi Isa ya. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Ibrani. Tapi lihat kitab Bapak. Kenapa menggunakan kitab-kitab yang menggunakan bahasa Yunani? Apa sebabnya? Karena memang konsep ajarannya dianut dari ajaran pagan Yunani. Seharusnya
Andai penulisnya adalah murid-murid Yesus yang sudah mendapatkan mandat dari Yesus agar tidak ke bangsa lain, tetapi ke bangsa orang yang menggunakan bahasa Ibrani, maka tulisan-tulisan mereka itu wajib hukumnya menggunakan bahasa Ibrani. Karena bahasa inilah bahasa yang digunakan oleh kaum Yahudi, kaum Yesus sendiri. Ini bukti, Pak, bahwa agama Kristen berkembang dalam budaya Yunani. Sedangkan budaya Yunani sangat dipengaruhi oleh budaya Hinduisme. Apa itu? Penyembahan terhadap Sanskerta atau Zeus dalam bahasa Yunani. Jadi ketika Bapak ingin bukti, ya silakan lihat bagaimana Hinduisme. Tuhan dioknumkan sebagai Bapa atau Supitri, yaitu Brahma. Wisnu atau Krishna yang merupakan oknum kedua adalah anak Tuhan yang dapat menjelma menjadi manusia dalam bentuk Krishna atau Rama. Sedangkan Shiva adalah roh suci atau roh kudus. Dari sini kenyataannya sangat nyata terlihat persamaan yang sangat akurat antara Trinitas Kristen dan Trinitas India. Lalu dari mana asalnya ini? Kenapa bukan gerakan-gerakan dari Yudaism yang menggerakkan ajaran penyembahan terhadap Yesus ini? Makanya muncul pertanyaan saya, Pak, supaya Bapak bisa paham, bisa membedakan antara sembahan Bapak dengan sembahan kami, Yahudi dan Islam. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Allah apakah pada mulanya adalah firman? Coba tolong dijawab itu dulu. Saya sepakat dengan Bapak bahwa salah pilih agama di muka bumi ini kelak akibatnya akan sengsara selamanya, gitu ya. Neraka jadinya, ya kan, Pak? Maka dari itu kalau kita menggunakan filsafat Yunani ini kita anggap sebagai firman Tuhan, maka pertanyaan saya kepada Bapak yang tadi, Yesus itu bermula dari firman, pada mulanya adalah firman. Nah sekarang Bapak yang adalah Allah, apakah pada mulanya juga adalah firman? Kalau Bapak pada mulanya firman, berarti Bapak memiliki permulaan. Nah, kalau Yesus pada mulanya adalah firman, memang betul. Karena Yesus itu punya permulaan. Artinya dia memiliki proses sehingga tercipta. Semua yang memiliki proses itu adalah ciptaan. Ini himne Plato loh. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak, sederhana aja, Pak. Demi untuk keselamatan Bapak, ya, apakah Bapak yang disembah oleh Yesus itu juga bermula dari firman? Silakan. Zul, tadi saya nanya, kamu bilang kalau filsafat Yunani ini dipakai sebagai firman Tuhan. Lah itu kan sekali lagi definisinya sampean sendiri ya. Ini definisi khas Muslim ini. Tapi saya mau tanya, kamu bisa ambil kesimpulan itu dari mana gitu loh? Bahwa filsafat Yunani itu nanti diambil oleh kekristenan, intinya gitu kan? Coba jelasin dulu, dari mana sih kamu bisa ambil kesimpulan begitu, dari mana? Yesus bukan dari mulanya adalah firman, Yesus adalah sang firman itu sendiri, ya. Jadi sebelum segala sesuatu ada, sang firman itu sudah ada. Dan sang firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi di dalam kekekalan itu, dua pribadi, sang firman dan Bapa atau dua pribadi ini hakikatnya sama, adalah Allah gitu loh. Terus kamu mau kemana ini arahnya ini? Ya, coba kamu nangkep dulu penjelasan saya. Sebetulnya itu udah sangat jelas di Yohanes 1 ayat 1 itu. Apa perlu saya ulangi lagi ya? Saya katakan kamu jangan kayak Handi ya. Jadi pembicaraan kita itu cepat gitu loh. Kamu nangkep ya, kalau nggak setuju ya boleh disanggah. Tapi paling nggak kamu nangkep pendapat saya. Berarti dari tadi saya jelasin kamu juga nggak nangkep nih ya. Sang firman itu telah ada sebelum segala sesuatu yang diciptakan ini ada. Maksudnya, sang firman itu memiliki sifat kekekalan. Dan sang firman itu bersama-sama dengan Bapa, dengan Allah. Jadi Allah atau Bapa itu juga kekal.
Jadi baik Sang Firman maupun Bapa itu memiliki sifat kekekalan. Coba nangkep nggak sampai di sini deh? Saya pelan-pelan aja lah. Saya nangkap, Pak. Sang Firman itu adalah Al-Kalam. Al-Kalam itu adalah sifat Allah. Sifat Allah itu ada bersama dengan Allah. Tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Itulah Sang Firman. Dan Yesus jangankan Sang Firman, Firman pun bukan. Firman itu adalah daya cipta Tuhan. Itu yang perlu Bapak pahami. Ya, di dalam kitab Yahudi dikatakan bidefari haweha samayim nasyu uber wahfi. Kal sefam, yang jelas dikatakan bahwa oleh firman Tuhan langit telah dibuat dan oleh napas dari mulutnya terbentuklah semua tentaranya. Apakah itu masih kurang paham Bapak ini? Bahwa firman itu adalah daya cipta, kemampuan mencipta, kemampuan Allah berkata, ya, dengan cara berkehendak. Bedefar rihawiha syamayim nasyu ubiruahfiw. Jadi kalau Bapak mengatakan Yesus itu adalah firman, itu sesat. Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah ciptaan yang pada mulanya berasal daripada firman. Lalu Bapak mengatakan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kitab Bapak mengatakan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Betul. Mazmur 107 ayat 20 ya. Di sana dikatakan Yislak defaru yirfaim. Dia mengutus firman-Nya. Mengutus firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Apa yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud, kepada Salomo, kepada Yesus, semua firman yang diutus. Apa itu? Perkataan Tuhan. Jadi Allah Islak defaru yirfai mengutus firman-Nya. Jadi Bapak tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman. Tidak, Pak. Yesus itu adalah manusia yang tercipta pada mulanya dari firman. Coba Bapak lihat di Yesaya 5 ayat 11. Dikatakan gini. Kin ye defare aser yet semifi o Yusuf elai lekom ki imasha el aser kapasti we histiak aser selekti. Demikianlah dia. Firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan kehampaan, namun dia akan melaksanakan dengan sempurna apa yang aku inginkan dan akan memperoleh tujuan sebagaimana apa yang aku utuskan. Jadi jadi Allah ketika hendak menciptakan sosok Nabi di Bani Israel tanpa ayah, Allah cukup berfirman, maka dia mengatakan ken ye defare asret simepi, ya, demikianlah dia firmanku yang keluar dari mulutku, lo yasub elai rekam ki imasha et aser kapasti we yisak aser selaktiu. Dia akan menjadi seperti apa yang aku kehendaki. Itu intinya dari ayat Yesaya 55 ayat 11 ini. Jadi ketika Bapak mengatakan kami menyembah Yesus itu karena Yesus itu adalah firman dan firman itu adalah Allah karena Allah itu bersama-sama dengan firman, Bapak sesat. Bapak salah. Salah dalam mengimani, salah dalam menafsirkan, salah dalam menyampaikan. Ingat Pak, sebelum Kristen lahir, konsep Yudaisme itu sudah mengajarkan ajaran ini. Bahwa firman itu adalah kalamullah, perkataan Allah, kehendak Allah, keinginan Allah, ide Allah. Yesus, apakah ide Allah? Yesus, apakah perkataan Allah? Yesus, apakah kekuatan Allah? Bukan. Yesus itu adalah ciptaan Allah yang berasal dari firman, yang berasal dari kehendak, yang berasal dari perkataan, yang berasal dari defare. Ini yang perlu Bapak pahami supaya Bapak tidak selamanya sesat. Ya. Coba Anda lihat
Yesaya 38 ayat 4. Wa yomer et ya Hasem el Yesaya. Berfirmanlah Hasem kepada Yesaya. Berarti kalau firman itu adalah Yesus, maka dikatakan beryesuslah Hasem kepada Yesaya. Apa-apaan? Jadi Bapak belajar lagi. Jangan permalukan diri Bapak. Bapak adalah seorang pendeta. Saya salut cara Bapak berdebat kalem, santun. Tetapi untuk menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah, tidak cukup dengan kalem, tidak cukup dengan sempurna Anda menyusun kata-kata atau santun dalam berkata-kata. Tidak cukup dengan itu. Tapi harus dengan iman yang benar. Bapak harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ingat itu. Di dalam roh berarti dengan menggunakan akal. Kebenaran berarti dengan menggunakan kaidah-kaidah syariat yang tuntunannya jelas, aturannya jelas, kebenarannya berasal dari firman Tuhan. Ibadah Sabtu karena ada perintahnya, tidak makan babi karena ada perintahnya, bersunat karena ada perintahnya. Itu baru dikatakan menyembah di dalam kebenaran. Menyembah di dalam roh artinya ikhlas, menerima segala tuntunan yang didatangkan oleh Allah melalui para nabi. Bukan malah dibatalkan dengan matinya Tuhan di atas tiang salib. Itu pagan, Pak. Pagan itu. Ya. Jadi saya bukan ingin mengajarkan Bapak. Saya cuman mengikuti Bapak mengatakan saya datang ke sini untuk memberitahukan Anda, mana tahu Anda dapat hidayah. Kebalikannya, Pak. Justru saya sebagai penganut ajaran yang diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus, mendoakan Bapak, mengarahkan Bapak supaya menjadikan Yesus itu sebagai jalan menuju Allah. Bukan menjadikan Yesus jalan menuju Yesus, bukan. Karena itu ajaran pagan dari Romawi Yunani. Mudah-mudahan Bapak pahami dengan baik. Kamu bisa tahu Bapak itu disembah oleh Yesus itu dari mana, ya kan? Kalau Yesus itu berdoa, ya, kalau Yesus itu bersujud, itu di dalam kemanusiaannya, waktu Yesus itu mau menghadapi penyaliban. Di mana pada saat penyaliban itu adalah puncak dari hal yang paling mengerikan di dalam kehidupannya Yesus. Yaitu Yesus yang tidak berdosa, itu ditimpakan seluruh dosa seisi dunia. Itu hal yang paling mengerikan buat Yesus. Makanya Yesus di dalam kemanusiaannya itu dia sampai ya berdoanya itu luar biasa lah ya. Sampai dikatakan bahwa keringatnya pun menitik seperti darah. Itu karena ada pergumulan yang hebat. Karena apa? Di dalam keadaan yang tidak berdosa, Yesus itu menjadi satu dengan Bapa. Menjadi satu dengan Bapa. Tetapi di saat Yesus itu harus naik ke tiang salib, ya, itu seluruh dosa manusia itu ditimpakan kepada Yesus. Itu berarti hubungannya dengan Bapa itu terrobek. Nah, hal itu menjadi satu hal yang paling mengerikan di dalam kemanusiaannya Yesus. Makanya di dalam pergumulannya itu, keringatnya itu menitik seperti darah. Dan makanya nanti di atas salib itu, ya, menjelang kematiannya, Yesus itu berteriak, Eli, Eli, atau ya Allahku lah, yang kalian udah tahu itu ya. Mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa meninggalkan aku atau meninggalkan Yesus? Karena di saat itulah Yesus menanggung seluruh dosa seisi dunia. Itulah yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anak domba Allah yang menanggung dosa seisi dunia. Di pasal 1 ayat 25 itu. Nah, nanti digenapi di dalam kematiannya di kayu salib. Yang dengan Eli, Eli lama sabaktani itu. Memang orang kalau terpisah dengan Allah atau Bapa itu sangat mengerikan. Ya, itu jeritan yang paling mengerikan. Ya, tapi buat iman Kristen itu adalah satu pengharapan bahwa di dalam kematian Yesus segala dosa umat manusia itu sudah ditanggung. Syaratnya satu, tinggal beriman, percaya. Ya kalau enggak ya enggak bisa, udah itu aja. Dan itu nanti terbukti kematiannya itu sah dengan kebangkitannya dari kematian. Ya kamu kan katanya kematian itu bohong, ya kan, itu cuma pingsan. Ya, itu kan kata kamu mengutip Ahmed Didat gitu loh. Coba gimana? Pak David,
Tujuan kita sama. Seperti yang Pak David katakan, saya pun berharap semoga Bapak dapat hidayah, agar Bapak bisa mengikuti ajaran Yesus atau Nabi Isa dengan sempurna. Bukan mengikuti ajaran Yunani, menyembah kepada utusan Tuhan. Di awal tadi kan saya sudah jelaskan kepada Bapak dalam bentuk pertanyaan. Yesus manusia dan dia tercipta dari permulaan. Apa itu? Dari perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Allah. Nah, kalau Yesus itu memiliki permulaan dan dia adalah Allah dan dia adalah pribadi Bapa itu sendiri, maka muncul pertanyaan, apakah Allah itu juga melalui proses permulaan? Bapa itu juga adalah pada mulanya adalah firman. Apakah seperti itu, Pak? Kan gitu ya kan? Nah, kalau Bapak kemudian muncul di grup debat untuk mensyiarkan ajaran Bapak dengan tujuan agar orang terselamatkan. Sekarang saya tanya, penghakiman itu akan terjadi, iya kan? Yesus itu bakal menjadi hakim, iya kan, Pak? Islam Kristen mengakui adanya hari kebangkitan, iya kan? Islam Kristen mengakui akan adanya hari penghakiman. Yesus akan menjadi hakim. Ketika Yesus menanyai umat Islam, hai umat Islam, dan ini akan jadi kenyataan, Pak, karena hari penghakiman itu ada. Umat Islam ditanyai sama Yesus, hai umat Islam, ada apa gerangan? Kenapa engkau ketika di muka bumi kamu tidak pernah menuhankan aku? Umat Islam sedunia yang pernah hidup di dunia kompak menjawab, hai Yesus, sejak kapan lu ngajarin dirimu itu adalah Tuhan? Waktu kamu di dunia apa yang kamu katakan? Bicara pun bukan dari dirimu sendiri, melainkan dari Allah yang mengutus kamu. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirimu sendiri kan? Dalilnya masih ada, kitabnya masih ada. Dan kamu pun mengaku bahwa semua yang ada pada dirimu berasal daripada Allah. Jadi apa alasannya kami untuk menyembah kamu? Kamu dilahirkan oleh manusia, sama seperti kami manusia. Dan ibumu sendiri tidak pernah menyembahmu. Saudara-saudaramu sendiri tidak pernah menyembahmu. Jadi apa alasan kami untuk menyembahmu, Yesus? Lu mau dikeroyok sama umat Islam, Yesus? Di hadapan Allah, Qadir Rabbul Jalil, kamu mau kami bonyok rame-rame, ngaku-ngaku Tuhan. Itu di hari penghakiman akan seperti itu, Pak David. Nah, kembali Yesus akan mengatakan, ente benar, aku memang hanya utusan kepada Bani Israel. Itu ajaran saya. Saya mengajarkan Bani Israel supaya hanya menyembah kepada Allah. Ketika datang istriku Maria, ya, di Taman Getsemani, aku tanya, jangan sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku sudah sampaikan sama mereka. Kamu benar Islam, kamu top. Kamulah yang mengingatku kembali sebagai utusan Allah. Tapi mereka yang di samping kiri saya ini, serigala-serigala ini, aku mau tanya dulu kepada mereka. Kami umat Islam mengatakan, silakan Tuhan Yesus. Hai Pak David, kamu di muka bumi gagah-gagahan menyembah saya. Sudah tahu saya manusia, sudah tahu saya untuk Bani Israel, sudah tahu saya mengajarkan Taurat, sudah tahu saya mengajarkan satu Tuhan, sudah tahu saya mengajarkan Bani Israel menyembah hari Sabat dan lain seterusnya. Kau sudah tahu babi itu haram bagi Bani Israel. Siapa yang memerintahkan kamu untuk menyembahku, wahai David? Jawab David. Kamu akan dihakimi seperti itu, Pak David. Ya, itu pasti akan kamu hadapi nanti. Di hari penghakiman, Yesus akan menghakimi siapa saja yang menyembahnya. Itu penting untuk Bapak tahu. Hari penghakiman, hari kebangkitan kita imani sama-sama, iya kan? Ketika Islam ditanyai, siapa yang memerintahkan engkau menyembah Yesus? Kenapa kamu tidak menyembah Yesus? Nggak ada perintah. Apakah kemudian Yesus akan memasukkan Islam itu ke neraka karena tidak menyembah?
Apa alasan Yesus memasukkan Islam ke dalam neraka? Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Kalau Yesus memasukkan umat Islam ke dalam neraka, berarti Yesus itu adalah pembohong besar. Dia bukan pengasih, dia bukan pengajar kasih, tetapi dia tipu-tipu. Ternyata dia Tuhan, tapi dia datang pura-pura jadi manusia. Itu. Nah, kalau kepada orang Kristen ditanya, siapa yang memerintahkan kau menyembahku? Apa jawab Pak David? Mau bilang Yesus? Yesus nggak pernah ngajarin. Mau bilang Allah? Allah nggak pernah ngajarin. Mau bilang Bapak? Bapak nggak pernah ngajarin. Satu-satunya cara adalah saya menyembahmu karena Paulus dan kawan-kawan mengajarkan engkau seperti ajaran Hindu, seperti ajaran Yunani, seperti ajaran Romawi. Gitu loh Pak David. Dan ini fakta yang akan kita hadapi bersama. Kita akan masuk ke alam selanjutnya. Alam kematian, alam kebangkitan, lalu kemudian alam penghakiman. Ya, itu udah pasti. Maka siapkan diri Bapak. Ini yang dari tadi saya nggak ngerti ya. Kalau kalian bilang kekristenan itu menyembah, atau intinya itu berasal usul dari kepercayaan di Yunani, itu yang mana sih gitu loh? Apa karena ada kata logos di situ? Ini seperti MH ini nih, logos ya. Kalian tuh nggak ngerti apa-apa sebetulnya ya. Coba jelasin dulu deh Zul. Apa sih hubungannya kekristenan dengan kepercayaan Yunani itu apa gitu loh? Coba jelasin dulu. Saya pengen tahu isi kepala kamu itu apa dalam hal ini, coba. Ya dari permulaan aja kamu udah salah Zul ya. Yesus sebelum nuzulnya dia itu memiliki sifat Allah yang kekal. Kalau kekal itu artinya tidak ada permulaannya. Kalau dimaksud pada mulanya, itu maksudnya sebelum langit dan bumi, alam semesta ini ada maksudnya. Berarti kamu nggak ngerti loh. Makanya sekalian saya jelasin ya, biar ke seluruh muslim nih tahu ya, bahwa di dalam kekristenan, Yesus sebelum nuzulnya itu adalah Allah sendiri yang tidak memiliki awal. Karena dia adalah sang awal itu sendiri, gitu loh. Ngerti nggak? Yesus tidak memiliki awal. Kalau manusia memiliki ya tanggal lahirnya berapa, nah itu awalnya. Tapi Yesus tidak memiliki awal sebelum nuzulnya. Karena Yesus adalah sang awal dari segala sesuatunya. Nah nanti adalah sang akhir juga. Udah jelasin langsung ke ayat 25 ya. Kamu bilang kan udah singkat aja. Sudah di bawah ada Yesus di situ, di mana Yohanes Pembaptis itu memberi kesaksian juga bahwa inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Harusnya kalau kamu cukup cerdas ya, kamu harus nangkep itu. Yang dimaksud Yesus itu nanti merujuknya yang tadi di atas itu sang firman itu loh. Nah tapi waktu saya mau tuntun pelan-pelan, kamu gayanya itu kayak orang yang udah ngerti. Nah giliran dicepetin kamunya ngeheng gitu loh. Ngeheng tahu apa ya ngeheng ya? Ngeblank gitu, nggak nangkep. Jadi mesti nanti pelan-pelan lagi ya, jelasin pelan-pelan lagi. Makanya sorry tadi saya udah menilai langsung kamu itu ya memang jangan merasa terlalu cerdas lah ya. Saya katakan kalau diukur IQ itu cuma 100 paling. Jadi jangan keburu-buru kayak anak kecil hora-hore gitu loh. Kita tidak sedang menang-menangan, tidak sedang kalah-kalahan, enggak ada. Kita ada diskusi mengenai iman itu supaya tujuan akhirat kita itu jangan salah. Selalu saya katakan begitu. Ya, saya katakan agama itu buat apa sih dibela-bela gitu loh. Kalau memang udah salah, ya jangan dibela gitu loh. Karena nasib kita ada di situ. Tapi kalau benar-benar kamu meyakininya, ya pertahankanlah sampai akhir. Tapi benar-benar harus benar gitu loh. Kalau enggak, ya kalian akan nyesel dan maki-maki tapi sudah enggak ada gunanya, udah terlambat. Kalau bukan filsafat Yunani Pak David, lalu dari mana ajaran yang Kristen adot? Ayo. Kan jelas dalam kitab Bapak itu menggunakan bahasa theos.
Theos itu bahasa Yunani, Pak. Dan yang dimaksud Theos di situ adalah dewa. Itu bukti, itu fakta yang tidak bisa Bapak pungkiri. Iya kan? Daus dalam bahasa Sanskerta, kemudian Zeus dalam bahasa Yunani. Sampai sekarang tetap tidak berubah. Nama ini dioknumkan menjadi Zeus Father atau Jupiter dalam kepercayaan Yunani, atau Supitri dalam bahasa Sanskerta sebagai Tuhan Bapa. Zeus sama dengan Daus, sama dengan Theos, sama dengan Tuhan. Sedangkan Father adalah Bapa atau Pitar. Dalam Hinduisme yang saya katakan kepada Bapak tadi, jelas ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa, ada Krishna, dan seterusnya. Jadi Bapak mau kayak mana lagi, bukti apa lagi yang Bapak mau? Sebelum orang Yahudi ketika dibebaskan oleh Musa dari perbudakan Mesir, seperti apa Tuhan memperkenalkan diri kepada mereka? Ribuan tahun Bani Israel bergumul dengan nabi yang telah mengajarkan la ilaha illallah. Tidak ada di antara satu nabi pun yang mengajarkan konsep yang seperti Bapak. Makanya fakta yang Bapak harus lihat, bagaimana kemudian indung daripada pengajaran Yudaisme, nabi-nabi yang mengkitabkan kitab para nabi, tetap saja la ilaha illallah. Tidak pernah mereka menuhankan adanya sosok Elohim atau Eloh atau Allah yang nuzul menjadi makhluk. Apalagi manusia yang digebukin, lebih-lebih merpati. Nggak ada itu, Pak. Jadi kelahiran Yesus diriwayatkan sama dengan kelahiran Krishna. Kelahiran Krishna digambarkan sama dalam Atharvaveda, salah satu kitab suci Hindu, di mana jelas sekali itu sama dengan yang ada dalam kitab Bapa. Jadi, ya, kalau kita membandingkan antara riwayat kelahiran Yesus di dalam Injil Matius, dalam Gospel Matius maksud saya, yang ditandai dengan bintang yang cemerlang yang bergerak dan berhenti di atas tempat di mana Yesus dilahirkan, itu karena riwayat kelahiran Krishna jauh lebih tua dari riwayat kelahiran Yesus, sedangkan Gospel yang berkembang adalah Gospel berbahasa Yunani, di mana kebudayaan Yunani sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Maka apa yang dapat kita simpulkan dari kenyataan ini, Pak? Apa? Artinya, ajaran Trinitas adalah modifikasi dari ajaran Trimurti Hinduisme. Brahma dalam Hinduisme dimodifikasi menjadi Bapa. Wisnu dimodifikasi menjadi Yesus, anak Allah. Dan Siwa dimodifikasi menjadi Roh Kudus. Jadi Trinitas itu sama dengan Trimurti. Pembuktian apa lagi yang ingin Bapak saya tunjukkan? Bapak ingin mengatakan tidak, kekristenan itu berasal dari ajaran Musa. Mana sumbernya? Mana di dalam kitab Musa Tuhan datang bunuh diri? Mana? Mana di dalam kitab Musa dikatakan pada mulanya Bapa itu, Elo itu adalah firman? Mana? Mana di dalam kitab nabi-nabi Yahudi, nabi-nabi yang diutus oleh Allah, yang mengajarkan bahwa Allah pada mulanya adalah firman? Mana? Tidak ada, Pak. Yang ada hanya ada dalam konsep filsafat Yunani. Ya, konsep Yunani, sekali lagi saya bilang, adanya dalam konsep Yunani. Kalau Bapak masih kurang paham, silakan tunjukkan dan buktikan bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu adalah pengajaran Yesus. Sumber harus ada, data harus valid, informasinya harus akurat. Silakan. Betul, kamu kan orang sekolahan, ya kan? Jadi kalau kamu mau ambil kesimpulan itu, ya tolonglah gitu loh. Setelah ngerti, baru ambil kesimpulan. Jangan karena gara-gara, oh bahasa aslinya Yunani, ya kan? Ada kata logos, ada kata theos. Berarti ini berasal dari kepercayaan Yunani. Nanti kalau diterjemahkannya ke bahasa Cina misalnya, oh ini berarti kekristenan ini sama dengan kepercayaannya orang Cina. Ini gimana sih, Zul? Kamu kan mungkin di sekolah, ya kan? Kamu kan S2, ya kan? Kan ada perbandingan agama. Nah, itunya yang dibandingkan gitu loh. Jadi jangan gara-gara agamanya Yunani. Bahasa yang dipakai adalah Yunani, terus kamu tahu-tahu berkesimpulan, oh kalau gitu ini berasal dari kepercayaannya orang Yunani. Itu gimana sih, Zul? Itu ya sorry ya, ini nggak bobot gitu loh kesimpulannya.
Nah, nanti saya bisa ambil kesimpulan juga nih. Oh, karena Islam itu, Allahnya itu dari bahasa Arab, Qurannya, berarti kalian juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan Elohim. Kan saya katakan itu kan bodoh kesimpulan begitu, ya kan? Bukan itu yang menyebabkan Allah SWT itu berbeda dengan Elohim, bukan karena bahasa. Tapi lihatlah isi dari kitab sucinya, gitu loh. Apa yang diyakininya, itu yang paling penting. Ngerti nggak? Jadi jangan sesimpel itu. Oh, ini pakai bahasa Yunani, berarti jadi keyakinannya seperti ya orang Yunani juga. Coba kamu renungkan dulu lah. Opa. Coba saya mau nanya satu hal deh ya. Kalau kamu mengatakan bahwa Krishna itu seperti Kristus gitu kan. Tadi saya nanya Zul, itu kamu bilang ya bahwa kekristenan itu berhubungan dengan agama Yunani lah intinya gitu kan. Dan juga dengan apa tadi, agama-agama pagan lah kurang lebih begitu kan. Yesus itu katanya seperti Horus ya, Horus. Terus Krishna. Terus ada lagi Midras kali ya. Itu dari mana sih kesimpulan itu bisa datang tuh dari mana gitu loh. Coba silakan Jul diterangkan dulu deh. Termasuk si MH ini yang sering kali, oh ini kibal-kibul Yunani katanya. Coba sekarang sekalian saya mau minta kalian jelasin. Biar saya juga ngerti gitu. Oh maksudnya ini gitu loh. Coba silakan. Jul, kamu kan orang sekolahan ya kan. Jadi kalau kamu mau ambil kesimpulan itu, ya tolonglah gitu loh. Setelah ngerti, baru ambil kesimpulan. Jangan karena gara-gara, oh bahasa aslinya Yunani, ya kan? Ada kata logos, ada kata theos. Berarti ini berasal dari kepercayaan Yunani. Nanti kalau diterjemahkannya ke bahasa Cina misalnya, oh ini berarti kekristenan ini sama dengan kepercayaannya orang Cina. Ini gimana sih Jul? Kamu kan mungkin di sekolah ya kan? Kamu kan S2 ya kan? Kan ada perbandingan agama. Nah itunya yang dibandingkan gitu loh. Jadi jangan gara-gara agamanya Yunani. Bahasa yang dipakai adalah Yunani. Terus kamu tahu-tahu berkesimpulan, oh kalau gitu ini berasal dari kepercayaannya orang Yunani. Itu gimana sih Zul? Itu ya sorry ya, ini nggak bobot gitu loh kesimpulannya. Nah nanti saya bisa ambil kesimpulan juga nih. Oh karena Islam itu Allahnya itu dari bahasa Arab Qurannya, berarti kalian juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan Elohim. Kan saya katakan itu kan bodoh kesimpulan begitu ya kan. Bukan itu yang menyebabkan Allah SWT itu berbeda dengan Elohim, bukan karena bahasa. Tapi lihatlah isi dari kitab sucinya gitu loh. Apa yang diyakininya, itu yang paling penting. Ngerti nggak? Jadi jangan sesimpel itu. Oh ini pakai bahasa Yunani, berarti jadi keyakinannya seperti ya orang Yunani juga. Coba kamu renungkan dulu lah. Coba saya mau nanya satu hal deh ya. Kalau kamu mengatakan bahwa Krishna itu seperti Kristus gitu kan, itu kan sebetulnya cocokologi aja ya. Cocokologi, ngerti nggak? Ada Krishna, Kristus. Kamu tahu nggak sih, Krishna itu waktu dia yang katanya juga menitis dalam diri siapa itu? Krishna ya. Coba kamu bandingkan, aduh ini sorry deh. Kamu membandingkannya dengan Yesus ya. Coba di situ dulu deh. Krishna yang kamu katakan itu hampir sama dengan Yesus, itu di mananya gitu loh. Coba deh jawab dulu ini deh. Jadi gini loh Pak, saya bukannya mau ngajarin Bapak, tetapi sebagai orang yang belajar tentang kitab Bapak, yang mendalami kitab Bapak, saya punya kewajiban untuk memahamkan Bapak. Apa sih arti daripada firman itu? Bapak mengatakan Yesus itu bukan mulanya adalah firman. Terus, apa arti NRK Hologos? Ayo, Bapak mau sebut apa itu?
Bapak mau sebut apa lagi itu? Kalau bukan adalah permulaan. Pada mulanya. Artinya pada awalnya. Start awalnya adalah firman. Siapa yang dimaksud? Yesus. Sebelum Yesus ada, dia bermula dari firman. Kalau kemudian dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, betul. Itu tidak salah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Kalamullah itu bersama-sama dengan Allah. Sifat berkata-katanya Allah itu menyatu dengan dirinya. Berbicara mengenai Yesus, jelas Yesus itu pada mulanya adalah firman. Berbicara mengenai firman, jelas itu bersatu dengan Allah ketika dia adalah kalam. Kenapa? Karena firman itu adalah kehendak. Firman itu adalah ide. Firman itu adalah gagasan. Firman itu adalah perkataan. Yesus apakah firman? Bukan. Yesus adalah makhluk ciptaan Tuhan. Bernama manusia. Berupa manusia. Yang pada mulanya adalah firman. En hologos. Bapak harus ikuti penjabaran-penjabaran Yohanes 1 ketika Bapak ingin tahu esensi kebenaran daripada filsafat Yunani itu adalah jelas. Itu berbicara mengenai logos. Berbicara mengenai logos berarti kita sedang berbicara mengenai penyampai perkataan. En hologos. Ini adalah istilah logos dalam arti filsafat sudah lama dipakai sebelum penggunaan di dalam kata kitab yang ada Anda imani sebagai tulisan Yohanes. Baik dalam konsep pemikiran orang-orang Yunani maupun orang Mesir, bahkan pemikir Yahudi bernama Philo pun jelas mengakui itu adalah konsep filsafat Yunani. Jadi Bapak ini harus apa ya bilangnya? Kalau Yesus itu dikatakan adalah firman, dikatakan adalah perkataan. Artinya, Yesus itu manusia yang berasal dari perkataan. Bukan berasal dari sperma laki-laki. Sehingga menjadi manusia. Tetapi dari perkataan, dari kehendak, dari keinginan, dari gagasan, dari ide, dari kemauan. Ya, Yesus itu dari kehendak Allah. Bukan dari sperma laki-laki menjadi manusia. Tetapi dari kalamullah. Makanya dikatakan Yesus itu kalimatuhu. Bapak harus banyak belajar deh. Yesus firman. Artinya Yesus berasal daripada firman. Kenapa? Karena firman itu perkataan. Yesus bukan perkataan, Pak. Yesus bukan perkataan. Yesus itu makhluk. Dia itu manusia. Buka cakrawala berpikir Bapak. Jangan sia-siakan umur Bapak. Jangan sia-siakan akal yang Bapak diberi oleh Allah. Yesus itu bukan perkataan, tetapi manusia yang tercipta dari perkataan. Makanya dikatakan en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memiliki sifat al-kalam. Paham? Paham tidak sampai sini? Yesus itu pada mulanya adalah firman. Yesus yang pribadi lain daripada firman, pada mulanya adalah firman. Yesus yang pada mulanya adalah firman, itu adalah makhluk yang bernama manusia, yang kemudian dilahirkan oleh manusia, dan dia adalah utusan Allah. Disebut dengan sebutan Rasulullah. Coba Anda gunakan akal sehat. Ya. En hologos. Yesus pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus sama dengan manusia, pada mulanya adalah perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Allah. Berarti Allah bersama dengan perkataannya. Betul. Al-kalam adalah sifat Allah. Kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Apakah Yesus kata-kata? Bukan. Yesus makhluk. Seluruh makhluk diciptakan pada mulanya adalah firman. En hologos. Matahari en hologos. Bulan en hologos. Zulkifli en hologos. Apapun yang diciptakan oleh Allah, semua berasal daripada firman. Dan Yesus bukan firman. Yesus berasal dari firman. En hologos. Paham Pak ya? Kalau kamu ngerti en hologos ya, itu saya lebih enak jelasinnya. NRK itu
itu kalau di dalam tanah itu adalah Bereshit. Bereshit tahu nggak? In the beginning juga sama artinya. Pada awalnya. Bereshit bara Elohim. Itu maksudnya pada mulanya Elohim itu menciptakan dari ketiadaan lah ya. Langit dan bumi. Nah, nanti Yohanes juga membawa hal ini. NRK and Hologos. Kalau itu diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani itu sama. NRK-nya itu jadi Bereshit juga. Bereshit, Hayah, Hadafar. Nah, itu bahasa Ibraninya. Ini mau menyatakan bahwa pada mulanya itu maksudnya sebelum. Tadi saya udah jelasin juga loh, aduh ini. Pada mulanya itu maksudnya sebelum alam semesta ya. Langit dan bumi, semua ciptaan ini ada. Itu namanya in the beginning atau Bereshit atau pada mulanya. Nah, sebelum semuanya ada ini, Hologos atau Hadafar dalam bahasa Ibraninya itu sudah ada gitu loh. Nah, itu mau merujuk kepada Hadafar atau Hologos itu adalah kekal gitu loh. Ngerti nggak artinya? Jadi ini tidak ada mengkait dengan logosnya orang Yunani. Ini nggak ada filsafat Yunani acan-acan gitu loh. Kalau logos dalam filsafat Yunani itu namanya ide. Ya. Ide gitu loh, idea. Pemikiran. Sistem. Nah, nanti itu bisa dalam bentuk ucapan. Jadi kamu itu bisa nyambung-nyambungnya dari mana gitu loh. Hologos orang Yunani ya dalam filsafat dengan Hologos atau Hadafar itu yang adalah pencipta langit dan bumi. Emang logosnya Plato itu dia pencipta langit dan bumi? Coba kamu buktikan. Gimana sih kamu itu? Orang Yunani tidak mengenal adanya pencipta ya. Mereka itu nih ya kalau saya nggak salah ya. Yang paling tinggi itu ada yang namanya di atasnya Demiurgos itu siapa itu loh? Ya intinya ada yang paling tinggi, saya lupa namanya. Ada Demiurgos, baru nanti ada Theos, ada Logos di situ. Ini filsafatnya orang Yunani. Jadi kalau buat orang Yunani, ini yang pencipta ini yang paling tinggi nih. Tapi setelah dia mencipta itu, dia tidak ada sangkut pautnya lagi dengan ciptaannya. Itu berasal dari filsafatnya Yunani. Nah, nanti supaya ciptaannya itu bisa terus berjalan, itu nanti ada yang namanya Demiurgos. Nah, si Demiurgos ini nanti dia juga ciptain lagi, yaitu Theos, ada Logos juga, untuk mengatur semua ciptaan yang ada di alam semesta ini supaya bisa berjalan dengan semestinya. Itu baru filsafat Yunani. Ngerti? Jadi kalau dalam filsafat Yunani ini pencipta ini sudah nggak ada urusan lagi dengan ciptaan. Sedangkan kalau di dalam ajaran kekristenan atau Yahudi, Allah itu atau Elohim itu adalah pencipta. Dan dia sangat concern atau memiliki satu hubungan dengan ciptaannya, terutama manusia gitu loh. Ya tentu saja hal ini berbeda lah, mana ada sih kemiripannya cuma gara-gara Logos doang dan Theos doang. Terus kamu mau mengeneralkan bahwa semuanya dari budaya Yunani atau kepercayaan orang Yunani. Ya saya katakan ini salah kaprah dong. Nah, sekarang saya akan balikan lagi sedikit ya. Kalau nama Allah SWT itu berasal dari pra-Islam, apakah kalian juga mau setuju bahwa Allah SWT kalian itu berasal dari pra-Islam atau penyembahan berhala pada saat itu? Coba, nanti dijawab juga itu.